Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية أما بعد. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya kesempatan bagi kita untuk kita berjuang, berikhtiar meraih ridha Allah, rahmatnya dan surganya. Dan mari kita gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan kita berusaha untuk tetap sabar dan bersemangat. Kalaulah mungkin tidak tersemangati oleh orang lain, ya kita menyemangati diri kita sendiri untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan hidup kita ini pasti menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amal dan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil setiap hamba dan berbicara langsung kepadanya tanpa ada juru penterjemah. Dan Allah menanyakan tentang perbuatan-perbuatannya, perbuatan baik, perbuatan buruk, dan hamba ini mengakuinya. Maka kemudian ketika si hamba ini melihat bahwa dirinya hampir binasa karena banyaknya amal-amal buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepadanya, bahwa ketika di dunia Allah menutupi aib dan kesalahannya, dan pada hari ini pun Allah mengampuni dosanya, dan kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya untuk dimasukkan ke dalam surganya. Artinya kita bayangkan keadaan seperti itu, tidak ada yang mendampingi kita, tidak ada yang membela kita di sisi Allah Subhanahu wa taala selain amal-amal kita, amal kebaikan kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sangat butuh kepada amal-amal kebaikan kita. Oleh karenanya maka kita berupaya selagi kesempatan masih ada, kita berusaha untuk sabar dan bersemangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita senantiasa memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan keimanan kita, memberikan taufiknya senantiasa kepada kita sehingga kita bertahan untuk terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadapnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji kembali kitab Minhaj Al-Firqati Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Pembahasan yang terakhir kali kita membahas bab Ista'in billahi wahdah, minta tolonglah kepada Allah semata, yaitu dalam hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan atau dimampui oleh makhluk, seperti disembuhkan dari penyakit, demikian juga memohon rezeki, demikian juga hidayah dan yang lainnya yang memang manusia makhluk Allah juga tidak mampu melakukannya, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jika kita meminta kepada selain Allah dalam hal-hal tersebut, berarti kita telah mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang kita minta selain Allah itu. Karena secara tidak langsung berarti meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu melakukan hal-hal tersebut, sehingga dia jatuh dalam syirik, terutama syirik pada tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurring fala kashifa lahu illahu. Dan ketika Allah menimpakan kepada engkau satu bahaya, satu kemudaratan, maka tidak ada yang mampu untuk menghilangkannya kecuali Dia. Allah tegaskan perkara-perkara yang mudarat, perkara bahaya, bencana misalnya, penyakit, ya, itu yang menimpakan hanya Allah saja, yang mampu menimpakan hanya Allah saja, yang melakukan itu hanya Allah saja. Maka tentunya yang demikian juga hanya mampu untuk menghilangkannya ya zat yang mendatangkannya juga, yaitu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sakit, ya, sakit apapun itu, maka yang menjadikan makhluk ini sakit adalah Allah. Yang mendatangkan penyakit dan menjadikan makhluk sakit itu adalah Allah. Maka tentunya kita minta kesembuhan dari sakit itu kepada satu-satunya yang mendatangkan sakit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang mampu untuk memberikan kesembuhan. Ya. Kemudian pada poin yang kedua di sini disebutkan oleh penulis sebuah nasihat, ya. Man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Siapa yang menginginkan hujjah, alasan yang berbobot, argumentasi yang berbobot, maka Al-Qur'an mencukupinya. Wa man arada mugisan fallahu yakfihi. Dan barang siapa yang menghendaki zat yang mampu memberikan pertolongan, maka Allah lah yang bisa memberikan pertolongan. Cukuplah Allah yang memberikan pertolongan. Nah, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini mendapatkan petunjuk melalui Rasul, Nabi yang Allah utus kepada kita,
yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan kepada kita tentang Tuhan sejati, Tuhan yang hak, pencipta alam semesta seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat Al-Qur'an, melalui hadis beliau diterangkan tentang siapa Tuhan yang sejati, pencipta pemilik alam semesta itu. Sehingga kita menjadi tahu, sehingga kita menjadi mengenal. Ini nikmat yang sangat besar sekali, yang disebut oleh para ulama ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga kita tidak tersesat dalam hidup ini. Ya. Mungkin hal ini kita menganggap hal yang biasa karena memang dari kecil kita sudah mengenal Allah. Coba kita perhatikan dalam catatan peradaban manusia, ya, mulai zaman purbakala, zaman primitif, ya, dari peninggalan-peninggalan mereka, dari prasasti-prasasti yang dapat kita temukan, yang ditulis oleh para ilmuwan, ya, maka dapat kita simpulkan sejak dulu orang-orang terdahulu dari berbagai etnis dan bangsa itu mereka mencari Tuhan. Mereka merindukan tentang zat yang maha kuat yang bisa menolong dan membantu mereka, terutama di saat mereka dalam keadaan yang darurat yang mereka sendiri berat untuk menghadapinya. Ketika turunnya bencana yang dahsyat, ketika mereka melawan musuh mereka dalam peperangan, ketika di antara mereka ada yang sakit, ketika terjadi bencana alam yang luar biasa, mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Mereka ingin menyandarkan diri mereka kepada zat di belakang ini semua yang begitu kuat dan perkasa. Akhirnya mulailah mereka berpikir untuk mencari Tuhan, dan kemudian dikarang-karang berdasarkan kemampuan mereka dengan akal mereka untuk menetapkan Tuhan-Tuhan yang akan mereka miliki dan akan mereka sembah. Sehingga kita bisa melihat dalam catatan berbagai macam Tuhan-Tuhan, berhala-berhala, seperti bangsa aborigin, ya, bangsa mana itu, penduduk asli Australia itu tercatat dalam sejarah mereka punya Tuhan karangan dari teori yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka menyebutnya Atnatu, ya, Tuhan tidak beranus. Nah, sebab dalam logika mereka Tuhan itu tidak makan, sehingga tidak ada anusnya untuk membuang ampas dari makanan yang dimakan. Lalu mereka menyembahnya, lalu mereka minta tolong di saat-saat mereka menghadapi kesulitan yang berat, dan seterusnya. Mereka memberikan persembahan-persembahan. Nah, itu satu contoh saja. Berapa banyak dalam peradaban manusia berbagai bangsa mencari Tuhan, tapi mereka masih tersesat. Termasuk yang terjadi di Jaziratul Arab pada masa jahiliyah. Macam-macam mereka menciptakan Tuhannya sendiri, padahal harusnya Tuhan yang menciptakan mereka, tapi mereka malah akhirnya terpaksa menciptakan Tuhan mereka sendiri sesuai dengan pikirannya. Bahkan ada di antara mereka itu lucu-lucu, ada yang membuat Tuhan dari bahan makanan, dari kurma dideplok. Ternyata ketika mereka menghadapi kelaparan, Tuhannya dicuil dimakan. Lalu mereka meyakini Tuhan kita ini maha pemberi, padahal kan mereka sendiri yang bikin gitu. Nah, ada yang mereka membuat Tuhan telinganya dibesarkan dengan satu anggapan bahwa Tuhan kita ini telinganya besar supaya kalau kita berdoa ini didengar dan dikabulkan. Jadi macam-macam lah. Ya, di belahan bumi yang lain ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah ular, bahkan ada yang menyembah sapi gitu. Nah, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampainya petunjuk yang benar,
dari Tuhan yang benar, pencipta pemilik alam semesta. Melalui Nabi Muhammad SAW kita diperkenalkan dengan Tuhan yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebelumnya kita ini, bahkan termasuk Nabi Muhammad SAW pun belum tahu Tuhan yang sejati. Makanya di surah Ad-Duha tadi yang saya baca di salat maghrib pada rakaat pertama, Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah menemukan engkau Muhammad ketika itu dhallan, dalam keadaan tersesat. Fahada, maka dia memberikan petunjuk kepada engkau. Perhatikan di sini ada satu penjelasan tafsir yang sangat bagus, yaitu yang dijelaskan oleh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Allah tidak mengatakan wa wajadaka dhallan fahadaka, tidak fahadaka. Padahal secara bahasa bisa diungkapkan seperti itu. Wa wajadaka dhallan fahadaka. Dan Allah menjumpai engkau Muhammad dalam keadaan tersesat, maka dia menunjuki engkau Muhammad. Tapi Allah tidak mengatakan fahadaka, tapi fahada. Ternyata ini memiliki makna yang lebih berkualitas daripada fahadaka. Karena kalau fahadaka ini terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Tapi kalau fahada itu bisa dimaknai secara umum. Artinya setiap manusia yang sebelumnya tersesat, belum mengetahui kebenaran, belum mengetahui Tuhan yang sejati, maka atas anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab apapun, yang mana sebab itu pun juga Allah yang menentukan, Allah memberinya petunjuk. Sehingga ketika kita membaca ayat itu, bukan secara khusus saja mengenai Nabi Muhammad SAW, tapi juga termasuk kita sendiri. Mungkin dulu kita siapa? Minim ilmunya, bahkan bisa dikatakan kita dulu bodoh, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menunjukkan kita kepada kebenaran dengan caranya. Allah menunjuki kita kepada kebenaran melalui lika-liku yang mungkin banyak berkelok-kelok hingga akhirnya sampai pada satu titik kebenaran. Ada sebagian orang yang mungkin sebelumnya dia menganut agama selain Islam, ya, bahkan terkadang tidak hanya satu agama, dari satu agama pindah ke agama yang lain, pindah lagi, hingga akhirnya finalnya dia memeluk Islam, ya. Demikian mungkin kita yang dulu tidak peduli dengan agama kita, walaupun kita sudah mengaku Muslim, dan kita tenggelam dalam lumpur kemaksiatan dan kelalaian. Tapi kemudian Allah berikan kita petunjuk dengan caranya. Maka renungi ayat tersebut, itu satu rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap hamba yang Allah berikan kepadanya petunjuk, mengenal Tuhannya yang sejati, mengetahui bagaimana beribadah yang benar kepada Tuhannya yang sejati itu melalui syariat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur. Ya. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, wa man arada wa'idan fal mautu yakfih. Barang siapa yang menginginkan juru penasehat, maka kematian itu mencukupinya. Juru penasehat pamungkas adalah al-maut, kematian. Betul?
kalau kita ingat kematian, ya, dengan suatu renungan yang mendalam, dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dalam Islam ini, maka kita menjadi sadar, bahkan tersentak kita untuk sadar dari kelalaian terhadap akhirat, dari bermalas-malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian suatu kejadian yang dahsyat yang menimpa setiap makhluk Allah yang bernyawa. Allah Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Demikian yang paling dahsyat lagi kematian yang dialami oleh manusia. Sebelum mati dia menghadapi sesuatu yang sangat menggoncangkannya, yaitu sakaratul maut. Dan setiap manusia akan mengalami sakarat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walikulli mautin sakarat, untuk setiap kematian itu akan mengalami sakarat yang kita sebut sekarat. Itu saat yang betul-betul goncang. Demikian juga setelah itu datangnya malakul maut yang mencabut nyawa makhluk Allah yang hidup, ya, manusia ini. Ini juga adalah suatu peristiwa yang sangat besar dan sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bahwa proses dicabutnya nyawa itu sangat menyakitkan. Kata beliau seperti ditebas dengan pedang beberapa kali tebasan. Ya, itu rohnya orang mukmin. Lalu bagaimana kalau rohnya orang kafir? Dan kemudian peristiwa setelah itu memasuki alam barzah, di mana manusia secara umumnya akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir dan ditanya tentang 3 perkara pokok dalam masalah agama. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan seterusnya, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Maka begitu dahsyat perjalanan hidup yang akan dilalui oleh manusia setelah kematian dari hidup di dunia ini. Maka kalau kita mengingat-ingat kematian, seharusnya kita menjadi sadar. Ketika kita berpanjang angan-angan untuk meraih hal-hal yang sifatnya duniawi, ketika kemudian kita ingat kematian, kita jadi sadar. Buat apa terlalu memperpanjang angan-angan, padahal hidup kita di dunia tidak panjang. Tidak akan kita bawa mati, harta benda, tahta, jabatan, tidak akan kita bawa. Yeah. Dan ketika kita ingat mati ini, maka segala apa yang kita cintai di dunia ini akan kita tinggalkan. Oleh karenanya, kecintaan yang akan dibawa mati dan bisa menyelamatkan dirinya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya dan dengan melaksanakan syariatnya. Jadi ini sungguh, kematian ini adalah juru penasehat yang terbaik. Kalau sudah diingatkan dengan kematian, ya seharusnya jiwa-jiwa yang lembut menjadi sadar. Ya, karena dunia ini tidak ada apa-apanya kalau sudah dihubungkan dengan kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat ya'nil maut. Perbanyak oleh kalian sang pemutus segala kelezatan hidup duniawi. Segala kelezatan hidup di duniawi, semuanya, segala macam kenikmatan, kelezatan, keindahan, kekaguman di dunia ini akan diputus semuanya dengan apa? Al-maut, yaitu kematian. Nah, jadi ini coba kita renungkan, nasihat ini luar biasa. Man arada wa'idan fal maut yakfi.
Barang siapa yang menginginkan seorang juru penasehat, kematian cukup sebagai juru penasehatnya. Ya, seperti jenengan datang ke sini dari rumahnya mungkin jauh, cuaca ya dingin, hujan, ya. Insya Allah kalau kita ingat mati jadi bersemangat. Biarlah ini perjuangan kita, pengorbanan kita, yang Allah menjadi saksinya, yang Allah mencatatnya, yang nanti hasil perjuangan, pengorbanan, jerih payah kita ini Allah akan berikan balasannya ketika kita sudah mati. Ingat-ingat itu. Juru penasehat pamungkas itu adalah apa? Al-maut, kematian. Yeah. Kemudian wa man lam yakfihi syai'un min dzalik, dan barang siapa yang tidak ada sesuatu pun dari hal demikian tadi itu mencukupinya, fa innan nara takfihi, maka sesungguhnya neraka mencukupinya. Artinya kalau Al-Quran sudah tidak dijadikan sebagai hujjah, Allah tidak dijadikan sebagai zat yang memberikan pertolongan, kematian tidak menjadi nasihat bagi dia. Ketika diingatkan kematian tidak ada bedanya dengan tidak diingatkan, sama saja, enggak ada pengaruhnya ke dalam jiwa. Maka ini menunjukkan hati yang keras, jiwa yang bebal, maka diancam fa innan nar yakfi. Kalau begitu dan neraka cukup bagi dia. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 36, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupi hambanya. Nah, jadi ini nasihat yang sangat bagus ya, tentu yang berkaitan dengan judulnya yaitu Ista'in billahi wahdah adalah waman arada mugithan fallahu yakfi. Siapa yang menginginkan yang bisa memberikan pertolongan, maka Allah lah cukup yang memberikan pertolongan baginya. Poin yang ketiga di dalam kitab ini disebutkan perkataan seorang ulama yang mungkin kaum muslimin di negeri ini sudah tidak asing lagi mendengar namanya ya, tetapi juga belum tentu mengetahui biografinya atau sejarah hidupnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi Fathir Rabbani. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani. Ini ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya, berdasarkan penelitian para ulama, ada itu kitab yang merupakan hasil disertasi doktoral ya, di Saudi. Setelah dilacak, dipelajari tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani berdasarkan kesaksian dari para muridnya dan juga ulama-ulama yang sejaman dengannya, yang kemudian disampaikan kepada murid-muridnya lagi, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang ulama ahli hadis. Jadi beliau bukan dari kalangan kaum sufi ya. Disebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah beliau berkelana untuk mencari dan mempelajari hadis, hingga beliau ditakdirkan bertemu dengan seorang ulama ahli hadis bermadhab Hambali, yaitu Syekh Muwaffaquddin Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang memiliki kitab Al-Mughni, kitab fikih yang sangat tebal dalam madhab Hambali. Dan juga beliau penulis dari kitab masalah akidah Ahlussunnah yang berjudul Lum'atul I'tiqad. Diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani singgah
di kediaman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan Syekh Abdul Qadir Jailani mempelajari hadis-hadis Nabi selama 40 hari kepada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Bali. Sehingga itu terindikasi bahwa beliau adalah ulama ahli hadis, bukan dari kalangan sufiin. Oleh karenanya ini berkaitan dengan beliau ini, ya hendaknya kita adil dalam menimbang beliau, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Sekalipun disebutkan oleh para ulama ada beberapa keajaiban-keajaiban yang merupakan karomah beliau, tetapi juga tidak berlebih-lebihan, yang menunjukkan bahwa beliau seorang ulama yang sangat soleh, yang sangat zuhud, yang beliau adalah ahli ibadah, dan beliau juga memiliki kepribadian yang sangat-sangat, beliau ini dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita perhatikan di sini dari fatwa Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyampaikan fatwa tentang tauhid. Beliau mengatakan, salullaha wala tas'alu ghairahu. Kalian mintalah tolong kepada Allah dan jangan minta tolong kepada selainnya. Ista'inu billah. Kalian minta tolonglah kepada Allah, wala tasta'inu bighairihi. Jangan kalian minta tolong kepada selainnya. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lainnya, dan mintalah tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada selainnya. Waihaka bi ayyi wajhin talqahu ghadan. Celaka engkau, wajah engkau dihadapkan kepada siapa ketika engkau menghadap Allah besok di hari kiamat. Dengan wajah apa engkau nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Wa anta tunazi'uhu fid dunya. Sedangkan engkau ketika di dunia menentang Allah. Jadi menurut beliau, kata beliau Abdul Qadir Jailani, ya, rahimahullah, kalau di dunia menentang Allah, nanti ketika menghadap Allah mau dikemanakan wajahmu itu, gitu. Tidakkah kamu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Mu'ridun anhu, ketika di dunia engkau berpaling dari Allah. Muqbilun ala khalqi, malah engkau menghadapkan hati dan wajahmu kepada makhluk Allah, bukannya kepada Allah. Musyrikun bihi, engkau menyekutukan Allah. Tunzilu hawaijaka bihim, engkau keluhkan kebutuhan-kebutuhan engkau kepada mereka, kepada makhluk, bukannya kepada Allah. Wa tattakilu bil muhimmati alaihim, dan engkau menyandarkan segala kebutuhan-kebutuhan engkau kepada mereka. Irfa'u al-wasa'ita bainakum wa bainallah. Angkat oleh kalian perantara antara kalian dan antara Allah. Ya, jadi jangan bertawasul dengan tawasul yang tidak disyariatkan. Di dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah nanti ada bab, yaitu tentang tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang tidak disyariatkan. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah menyampaikan nasihat, jangan membikin wasaid, perantara-perantara antara kalian dengan Allah, padahal perantara-perantara itu tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, jangan menjadikan roh-roh para nabi, roh-roh orang soleh, roh-roh para wali sebagai perantara antara kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan perkataan saya saja, ya. Ini menukil dari nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Ya.
fa inna wuqufakum ma'aha hawas, sesungguhnya duduknya kalian ini bersama wasaid, perantara-perantara selain Allah yang tidak disyariatkan itu adalah suatu kebodohan. La mulka wala sultana, ya, tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan, wala gina, tidak ada kekayaan, wala izza, tidak ada kemuliaan, illa lil haqqi azza wajal, kecuali milik Allah al-haq azza wajal. Kun ma'al haqqi bila khalqin, jadilah engkau bersama Allah, jangan bersama makhluk. Artinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang keempat, al-isti'anatu al-masyru'ah, meminta tolong yang disyariatkan, antasta'ina billahi ala hilli masyakilika, wal isti'anatu syirkiyah antasta'ina bi ghairillahi kal anbiya'i wal awliya'i al amwat awil ahya'il ghaibin fahum la yamlikuna naf'an wala dharra wala yasma'una du'a walau sami'u mastajabu lana. Isti'anah, minta tolong yang disyariatkan itu adalah engkau minta tolong kepada Allah untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan engkau. Sedangkan isti'anah yang dihukumi syirik, yaitu engkau minta tolong kepada selain Allah, seperti kepada para nabi, para wali yang telah meninggal dunia, atau kepada orang-orang yang masih hidup tapi tidak ada di hadapan engkau. Ya. Nah ini, jadi mintanya itu dengan mungkin komunikasi batin. Kalau komunikasinya dengan alat-alat komunikasi yang sifatnya memang manusiawi, seperti HP dan sebagainya, ya boleh. Ya, misalnya dia sedang dalam kesulitan, ada masalah, dia telepon gurunya. Wahai guru, saya punya masalah begini-begini, bagaimana solusinya? Ya boleh. Tapi kalau minta tolongnya cukup dalam hati, nyambung kepada gurunya. Bukan pakai telepon, pakai telepati ya. Kadang ada ritualnya, menginjak tanah dengan kakinya, menginjak bumi dengan kakinya 3 kali, lalu menyebut gurunya 3 kali, baru sambung katanya. Wah ini, seperti ini kan kesyirikan, karena meyakini gurunya punya kehebatan yang luar biasa seperti itu. Yeah. Kemudian atau fahum la yamlikuna naf'a wala dharra, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat juga mendatangkan mudarat, dan mereka tidak mendengar doa. Seandainya mereka mendengar doa pun mereka tidak mampu untuk mengabulkannya. Ya, kita mohon kepada roh-roh orang soleh, mereka tidak mendengar doa kita. Dengan dalil apa yang membenarkan bahwa kalau kita berdoa kepada orang-orang yang sudah mati mereka mendengar? Dalil yang mana? Ya, justru ada dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan mereka orang-orang yang mati tidak bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur innaka la tusmi'ul mauta. Muhammad, engkau tidak bisa menjadikan orang mati mendengar. Engkau tidak mampu menjadikan mereka mendengar. Kalaupun ada dalam dalil-dalil itu hanya khusus, kejadian-kejadian khusus. Seperti setelah perang Badar, Nabi mendekati sumur-sumur yang ada di Badar, yang di situ beberapa tokoh musyrikin dibuang jasadnya ke sumur itu. Nabi berteriak,
kepada mereka, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, sedangkan kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami? Lalu ada sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah menjadi jasad-jasad yang tidak ada rohnya. Kata Nabi SAW, tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka terhadap apa yang aku katakan. Ini khusus dalilnya. Dan itu hanya dalam kejadian itu saja. Ya. Nah, kalau semua yang meninggal itu dipahami bisa mendengar dengan dalil tadi, tentu akan bertabrakan dengan dalil yang lain, yaitu tadi dalam Al-Quran. Maka sebenar-benar penjelasan adalah ayat Quran itu bersifat umum. Adapun kejadian-kejadian tertentu yang meninggal bisa mendengar hanya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW saja. Ya. Demikian ketika dalam hadis dijelaskan orang menghantar jenazah, kemudian setelah itu datanglah malaikat Munkar Nakir yang mendudukkan jenazah. Setelah apa? Orang-orang yang menghantar jenazah pergi meninggalkan jenazah, dan jenazah mendengar bunyi dari langkah-langkah kaki orang yang menghantarkannya. Itu juga khusus. Masalah apa? Mendengar langkah-langkah kaki orang yang menghantarkannya. Tidak semua suara didengar oleh mayit. Wah, nanti repot kalau misalnya dikuburkan di pemakaman pinggir jalan, ribut dengan kendaraan, klakson dan sebagainya. Wah, ini mayit-mayit gerebegen semua. Sehingga perlu nanti dikasih tulisan, jangan bising ini, karena di sini banyak mayit-mayit, nanti terganggu. Ya, seperti kalau ada sekolah mengadakan ujian Eptanas, ada tulisan harap tenang karena sedang ada ujian gitu. Ya. Jadi kita dudukkan dalil-dalil sesuai dengan maksudnya masing-masing, ya, dengan maknanya masing-masing gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kama hakal Quran anhum dzalik, sebagaimana Al-Quran menceritakan tentang mereka, disebutkan dalam Al-Quran. Amal isti'anah bil ahya al hadirin fima yaqdiruna alaihi min bina'i masjidin au akhdhi musa'adatin maliyatin wa ghairi dzalika fahiya jaizah liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, surah Al-Maidah ayat yang kedua. Adapun meminta pertolongan kepada orang-orang yang hadir dan mereka mampu untuk melakukannya, seperti membangun masjid, seperti minta pertolongan dalam hal harta, ya mungkin minta pinjem uang misalnya atau yang lainnya dan sebagainya, maka ini boleh hukumnya, ya. Jangan dianggap wah karena minta tolong kepada makhluk ini syirik. Nah, ini pemahaman yang tidak benar seperti ini. Ya, minta tolong kepada sesama manusia dalam hal-hal yang mereka mampu melakukannya, maka hukumnya selagi memohon pertolongan dalam hal-hal yang tidak haram, maka hukumnya boleh. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Dan juga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Boleh, ya. Wa min amsilatil isti'anah al-jaizah minal ahya qaulullahi ta'ala, dan di antara contohnya minta tolong yang dibolehkan kepada orang yang masih hidup itu firman Allah Ta'ala surah Al-Qasas ayat 15
tentang kisah Nabi Musa. Ya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka ketika orang yang dari golongan Nabi Musa, yaitu orang Bani Israel, meminta tolong kepada Nabi Musa untuk menghadapi orang yang dari musuhnya, maksudnya orang Kipti, orang Mesir. Nabi Musa serta-merta mendatanginya lalu meninju orang Kipti sampai akhirnya mati. Walaupun Nabi Musa tidak berniat untuk membunuhnya, karena beliau diberi kekuatan yang luar biasa. Nabi yang termasuk fisiknya kuat dan besar itu Nabi Musa. Ya, itu disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj dipertemukan dengan rohnya Nabi Musa. Nabi Musa seorang nabi yang badannya kekar, berkulit sawo matang. Ya, sekali tinju bukan hanya KO, langsung mati. Ya. Dan ini juga dijelaskan oleh sebagian para ulama, peristiwa ini adalah sebelum Nabi Musa diangkat jadi nabi. Ya, jadi bukan setelah jadi nabi. Dan ini pun Nabi Musa merasa menyesal. Nah, jadi di situ ada kalimat fastaghosahu, minta tolong. Ya, boleh kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya. Wa qaulullahi ta'ala fi talabi Dzulqarnain. Demikian firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain minta tolong kepada kaum itu minta tolong kepada Dzulqarnain untuk dibikinkan tembok atau dinding yang tinggi yang bisa menghalangi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj terhadap mereka. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat 95. Maka ya Dzulqarnain mengatakan fa'ainuni biquwwah. Kalau begitu kalian tolong aku dengan kekuatan kalian. Bantu juga aku dalam membuat apa? Benteng yang tinggi yang kuat untuk membendung serangan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi ini contoh minta tolong kepada makhluk itu boleh, asalkan makhluk ini mampu melakukannya dan bukan dalam perkara yang haram. Ya, kalau makhluk tidak mampu itu ya bisa syirik. Ya, jadi hanya Allah yang mampu tapi mintanya kepada makhluk itu bisa syirik. Kalau nanti minta tolong makhluk ini mampu tapi dalam perkara yang haram, maka permintaan tolongnya itu adalah hukumnya haram, walaupun tidak syirik. Iya. Nah, adapun kata para ulama ini sebagai tambahan, kalau kita minta tolong kepada makhluk, kepada manusia, yang manusia ini dia memiliki kekurangan seperti cacat, dan kita tahu dia cacat, maka ini hukumnya sama dengan istihza'u bihi, sama dengan melecehkannya. Contoh, sudah tahu ada orang itu stroke total ya. Kita minta tolong, tolong Pak, bawakan ini tas saya yang besar ini, bawa ke sini. Ini namanya pelecehan. Sudah tahu lumpuh. Jangankan mengangkat barang sebesar itu, mengangkat tubuhnya saja gak mampu. Atau misalnya kita minta tolong kepada orang yang buta kedua matanya untuk memasukkan benang ke dalam jarum. Tolong Pak ini, masukkan benang ke dalam jarum. Orang yang melek saja agak kesulitan masukkan benang ke dalam jarum, ini ke orang buta disuruh. Nah, itu namanya apa? Al-istihza'u bihi, dia memperolok-oloknya, melecehkannya. Tentu ini hukumnya tidak boleh, karena bisa menyakiti perasaannya gitu. Ya, nah ini. Jadi itulah mungkin penjelasan singkat mengenai al-isti'anah atau meminta tolong ya. Karena dulu pernah di sini ada
peserta pengajian itu bertanya, ya, ketika dijelaskan di bab sebelumnya bahwa minta tolong kepada selain Allah itu syirik, lalu penanya ini bertanya, apa setiap permintaan pertolongan ini syirik? Ya tidak. Itu tadi ada perinciannya, ada penjelasannya. Demikian, semoga bisa difahami dan semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin dikumandangkan adzan dulu Isya, mungkin setelah dikumandangkan adzan Isya ada sesi pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya berdoa di waktu mustajab, waktu turun hujan. Apa perlu terlebih dahulu memakai mukena atau langsung berdoa menghadap kiblat? Apa boleh tidak memakai mukena atau hijab? Ya. Ya memang disebutkan dalam hadis di antara waktu yang mustajab untuk berdoa ketika turun hujan, ya. Nah, berkaitan dengan yang ditanyakan apakah harus, ini bagi seorang wanita ya, dan yang bertanya juga mungkin wanita, apakah harus memakai mukena atau dengan kata lain menutup seluruh aurat, ya. Maka ya itu bagian dari adab dalam berdoa, ya. Tentu kalau dipenuhi adab-adab dalam berdoa semakin baik, ya, pahalanya semakin bertambah. Demikian juga menjadi sebab-sebab terkabulnya doa juga, ya. Contoh misalnya adab-adab ini berdoa dalam keadaan suci, baik dari najis maupun dari hadas, ini lebih baik daripada dalam keadaan tidak suci. Walaupun ketika tidak suci berdoa tidak dilarang. Ya. Ya, misalnya mohon maaf, ini berkaitan dengan wanita, dia dalam keadaan sedang datang bulan haid, dia ingin berdoa kepada Allah, ya, tidak harus menunggu sampai nanti suci gitu. Apalagi baru datang haidnya, harus nunggu seminggu misalnya atau lebih dari itu. Tentu tidak. Silakan dia berdoa. Ada doa-doa misalnya mau masuk kamar mandi, itu doa. Keluar dari kamar mandi, ya, sementara dia dalam keadaan sedang haid yang tentunya tidak suci. Ya, tetapi kalau dalam keadaan suci dari najis, dari hadas, tentu ini amalan sunnah, artinya lebih utama, lebih afdal. Demikian juga menutup aurat, ya, itu lebih baik. Ya, lebih beradab, karena berdoa itu dia sedang menghadap siapa, meminta kepada siapa, ya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentu ketika menutup auratnya itu lebih afdal, lebih utama. Sekalipun kalau tidak menutup aurat bukan berarti tidak boleh, ya boleh saja, ya. Ya, mohon maaf ya, contohnya seseorang suami istri, mohon maaf, mau berhubungan badan, ya, malam hari, kan tidak harus dalam keadaan tertutup seluruh auratnya, tidak harus. Apalagi dalam situasi seperti itu, ya biasanya juga tidak tertutup auratnya ketika itu semuanya. Ya, ya, dia tidak merupakan suatu syarat, tapi itu satu afdoliyah, suatu keutamaan, ya. Demikian ketika berdoa dia menghadap kiblat, ke arah kiblat, ini lebih utama daripada kalau dia tidak menghadap kiblat. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Seperti juga ulama yang hidup di abad kita sekarang, Syekh Bakar Abu Zaid, ya, itu juga punya buku tentang masalah doa, ya, di antara adab-adab dan kesunahan doa, ya, menghadap kiblat, ya. Demikian juga berdoa yang sifatnya mutlak, bukan doa-doa yang khusus dan tertentu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih afdal dengan mengangkat kedua tangan. Diangkat ke atas dan dihadapkan ke wajah. Ya, dikumpulkan dua telapak tangan dihadapkan ke wajah.
diarahkan ke atas berhadapan dengan wajah. Itu lebih afdal, lebih utama ya, daripada tidak mengangkat tangan. Kecuali sekali lagi ada tata cara doa dalam hal-hal tertentu yang memang Nabi SAW tidak memberikan tuntunan sambil mengangkat kedua tangan. Ya kan? Seperti membaca doa sehabis mendengar adzan tadi, itu tidak ada tuntunannya sambil mengangkat kedua tangan. Ya, demikian doa-doa dalam sholat, ya, semacam membaca doa dalam surah Al-Fatihah ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, tidak kemudian ada tuntunannya serta merta mengangkat kedua tangan, nggak ada. Ya, maka doa-doa yang sifatnya mutlak, yang berkaitan dengan inisiatif kita sendiri, maka itu lebih utama atau sunnahnya sambil mengangkat kedua tangan. Ya, jadi sekali lagi itu bukan syarat, ya. Dan kalaupun doa tidak seperti itu tidak apa-apa, cuma lebih utama, afdol, kalau dipenuhi adab-adabnya di dalam berdoa, dan juga bagian dari upaya supaya doanya juga lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya. Waalaikumsalam. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada lagi rasa sakit hati dan kecewa dengan mantan suami. Apakah perceraian ini adalah dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan kedua cucu saya mengalami musibah berbonceng motor yang dibonceng meninggal dunia. Bagaimana caranya meyakinkan cucu saya yang selamat dari kecelakaan bahwa semua sudah takdir Allah, karena cucu saya tersebut masih menyalahkan diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Masya Allah. Yang saya tangkap tadi ya, karena ini cuaca hujan jadi memang suara nggak begitu jelas ya. Mas Andi suaranya nggak begitu jelas, tapi yang saya tangkap pertanyaan pertama ini dia bercerai dengan suaminya ya gitu ya. Nah, setelah bercerai ini dia merasa hatinya lebih tenang gitu ya. Begitu ya tadi ya. Nah, pertanyaannya apakah perceraian ini memang sudah sesuai dengan keridhaan Allah gitu kan? Tentu untuk menjawab lebih tepat dan akurat pertanyaan ini kan saya harus tahu dulu duduk masalahnya perceraian itu dan penjelasan detailnya gitu kan. Nah, tadi dalam pertanyaan kan sekilas saja gitu kan. Ya kan? Karena ini secara umum ya, orang bercerai sekalipun cerainya itu tidak sesuai dengan syariat Allah, karena kemudian setelah itu seiring dengan perjalanan waktu, mungkin bisa saja orang hatinya jadi tenang gitu. Bisa saja seseorang itu misalnya bercerai dan ini cerainya ini tidak sesuai dengan syariat, tapi kan sudah terlanjur bercerai. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hatinya tenang, bisa juga gitu. Makanya sulit untuk menjawab lebih akurat karena kan memang dari pertanyaan itu keterangannya juga tidak detail gitu kan. Walhasil ketenangan hati bukan jadi ukuran kalau perceraiannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya belum bisa menjawab lebih tepat karena penjelasannya tentu belum detail, dan memang di forum seperti ini rasanya juga tidak mungkin diceritakan secara detail. Kalau ingin lebih akuratnya silakan japri aja ke saya nanti kan gitu ya. Iya, langsung aja hubungi langsung gitu ke nomor HP saya, bercerita dulu seperti apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah kalau memang perceraiannya itu sesuai dengan syariat ya. Artinya tentunya ya yang dipahami di sini adalah mungkin istri menggugat cerai karena suaminya ini tidak soleh, tanggung jawab, tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, dan yang lain-lainnya yang banyak lah mungkin. Sehingga memang terkadang perceraian itu bisa dikatakan adalah pilihan yang lebih baik
walaupun bukan terbaik ya, lebih baik daripada terus-menerus bertahan menjadi istrinya itu kan. Nah, kalau memang seperti itu ya, terus kemudian setelah itu dia merasa tenang, ibadah tenang dan sebagainya, ya insya Allah itu memang pilihan yang lebih baik bagi dia, kan gitu, yang lebih baik bagi dia. Nah, cuma sekali lagi untuk lebih persisnya apa yang seperti ditanyakan ya belum bisa saya menjawab ya secara memuaskan ya. Karena itu tentu harus bercerita dulu seperti apa cerita perceraiannya dulu itu gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi dia punya cucu 2 gitu ya. Apa? Oh, dengan temannya. Yang meninggal cucunya? Oh, temannya. Temannya ya. Ya singkat cerita, cucu dan temannya ini berboncengan naik sepeda motor, kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas. Dengan sebab kecelakaan itu ada yang meninggal dunia, yaitu teman dari cucunya. Nah, kemudian setelah itu ibu ini menjelaskan bahwa ini sudah takdir Allah, tapi cucunya masih belum bisa menerima begitu ya dengan penjelasan itu ya. Kalau itu adalah takdir, bukan tidak menerima, merasa dia menyalahkan dirinya sendiri. Cucunya ini merasa dia yang salah gitu kan. Dia yang salah, gitu kan. Iya. Ya begini ya, ini juga kecelakaannya seperti apa perlu diceritakan detail juga gitu kan. Iya. Lah bisa jadi cucunya dia yang di depan terus ngebut-ngebut gitu. Melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya, nyalip kendaraan tanpa haluan. Nah, itu kan salah. Salah. Ya wajar kalau menyalahkan dirinya gitu kan. Tapi, nah ada tapinya. Kalaupun memang cucunya ini dia ketika berkendaraan istilahnya misalnya lah ugal-ugalan gitu ya dan tidak mematuhi aturan, tetap saja hakikatnya itu sudah merupakan takdir Allah. Karena kenapa tidak meninggal dua-duanya gitu kan? Kenapa tidak selamat dua-duanya? Kenapa kok yang meninggal temannya bukan dia? Nah, ini kan sulit seperti ini. Ini memang hakikatnya sudah merupakan takdir Allah. Dengan sebab apapun dalam peristiwa kecelakaan itu, pertama kecelakaannya sudah merupakan takdir Allah. Karena juga ada contoh-contoh orang ugal-ugalan, tidak mematuhi aturan lalu lintas, dia tidak celaka, selamat juga gitu loh. Tapi ini dia kok mendapatkan kecelakaan lalu lintas. Itu kecelakaannya sudah takdir Allah. Kemudian sebagai akibat dari kecelakaan itu ada satu yang meninggal, yaitu teman cucunya. Maka ini pun juga merupakan takdir Allah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, artinya tidak bisa dihindari. Ya. Nah, jadi ini juga hampir mirip dengan menjawab pertanyaan yang pertama. Ini kan juga tidak diceritakan ya detail kejadiannya seperti apa. Kalau ternyata misalnya tidak ada kesalahan dari cucunya ketika berboncengan dengan temannya, ya tentunya tidak masuk akal. Kenapa menyalah-nyalahkan terus diri sendiri yang tidak salah? Ya, kalau memang cucunya ini ada di depan dan dia memang ugal-ugalan, tidak mematuhi aturan, lalu menyalah-nyalahkan dirinya, ya itu pun juga salahkan dirinya, tapi juga jangan terus-menerus berlebihan seperti itu. Sehingga sampai dalam taraf dia sudah tidak ada semangat hidup, selalu trauma dengan hal itu sehingga hal-hal yang lain juga terbengkalai. Ya ini tentu tidak baik menyalah-nyalahkan seperti ini. Jadi hendaknya digabungkan dua hal. Secara dohirnya ya kalau menyalahkan dirinya karena memang dia salah, ya salahkan saja. Dan sebagai pembelajaran untuk kedepannya, kalau berkendaraan di lalu lintas hendaknya hati-hati dan mematuhi aturan. Ya, yang kedua, apapun itu sebabnya, semuanya sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kepada pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan
seseorang yang meninggal tadi wajib bagi dia untuk bersabar, dan terutama kepada keluarga yang ditinggal hendaknya bersabar karena Allah, itu sudah takdir dari Allah apapun sebabnya ya. Dan kesabarannya itu diberi pahala oleh Allah, insya Allah, dengan pahala yang disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, itu bighairi hisab, pahala kesabarannya itu tanpa ukuran. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang sahih bagi keluarga yang ditinggal, apabila seseorang ya diambil sofiyahu min ahli dunyahu, kekasihnya di dunia, ya, kekasihnya di dunia, mungkin anaknya, saudaranya gitu ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dan dia mengharap pahala kepada Allah, balasannya tidak ada lain kecuali surga. Balasannya tidak ada lain kecuali surga. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini pun mohon maaf mungkin kalau tidak memuaskan, karena kan dari pertanyaan itu juga perlu diceritakan detail kejadiannya seperti apa. Tetapi nasihat kita secara umum adalah ya, walaupun misalnya ada kesalahan ya dari cucunya ini, jangan berlebih-lebihan terus-menerus menyalahkan, tapi juga digandeng dengan bahwa ini sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang ada kesalahan minta maaf kepada keluarganya ya, dan kemudian ya kalau memang ini yang meninggal ini sudah balik ya didoakan supaya diberi rahmat oleh Allah di alam kuburnya, diterima Islam imannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan doanya tidak harus sekali, bisa terus-menerus didoakan. Itu juga bagian dari balasan untuk memberikan kebaikan kepada temannya yang meninggal dengan sebab peristiwa kecelakaan tersebut. Itu ya. Dan tentu si cucu ini harus sering-seringlah didekati, karena mungkin dia masih trauma terus dan terus menyalahkan dirinya. Didampingi, diberi nasihat, ya, diulang-ulang penjelasan tentang masalah apa? Takdir. Nah, itu ya, semoga saja nanti bisa sedikit banyak mengurangi traumatisnya dan berlebihan dalam menyalahkan dirinya. Nah, demikianlah mungkin. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, mungkin pengajian kita akhiri sampai di sini saja. Ya, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebenaran dan dalam kebaikan Islam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.